semua orang tidak hidup dalam kekayaan dan kekuasaan. Pagi itu, angin membawa kesejukan yang jarang dirasakan Valeria. Ia dan Rumi berjalan perlahan di sepanjang jalan berbatu, menyusuri taman-taman yang dipenuhi bunga mekar berwarna-warni. Cahaya matahari memantul di atas atap-atap bangunan megah, membuat kerajaan distopia tampak seperti negeri dongeng yang sempurna. Tapi Valeria tahu lebih baik sekarang. Ia tahu bahwa di balik keindahan itu ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, ada ritual yang selalu dilakukan Valeria ketika mereka keluar. Rumi harus mengenakan mantel panjang yang menutupi tubuhnya, celana gelap yang pas, sepatu boots hitam yang mengkilap, dan topi yang menutupi sebagian besar wajahnya, sehelai masker hitam yang menutupi mulut dan hidungnya, dan sepasang kacamata hitam besar menutupi matanya yang ekspresif. Semua itu dirancang untuk memastikan bahwa Rumi tidak terlihat seperti apa dirinya, sebuah makhluk yang berbeda yang bisa menarik perhatian. Orang tua Valeria, terutama sang ayah, Alexander, selalu menekankan bahwa Rumi harus disembunyikan dari dunia luar. Jaga dia baik-baik, Valeria, katanya dulu. Jika orang-orang tahu tentang Rumi, mereka akan bertanya terlalu banyak. Kita tidak ingin orang tahu bahwa dia ada di sini. Rumi dengan penampilan yang demikian tampak seperti seorang sosok misterius, bukan lagi seekor orang utan. Kini, Valeria melihat sahabatnya itu dengan perasaan campur aduk. Meskipun Rumi sudah beradaptasi dengan penampilan barunya yang menutupi identitas aslinya, Valeria merasa tidak adil memaksanya untuk bersembunyi seperti itu. Di dalam hatinya, Rumi adalah sahabat, bukan makhluk yang perlu disembunyikan. Siap, Rumi, tanya Valeria, memeriksa kembali apakah semua perlengkapan sudah benar. Rumi hanya mengangguk, meskipun Valeria tahu bahwa di balik masker dan kacamata itu, Rumi tidak merasa nyaman. Mereka berjalan bersama menuju dunia yang seolah sempurna, meskipun kenyataan yang ada di baliknya semakin terbuka sedikit demi sedikit. Mereka melewati alun-alun utama, tempat air mancur besar memancarkan percikan air yang berkilauan. Di sekelilingnya, orang-orang berjalan dengan pakaian rapi, senyum tipis di wajah mereka, semua tampak teratur, seolah-olah tidak ada yang salah. Tapi semakin lama, Valeria mengamati, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Rumi, katanya, menghentikan langkah. Pernahkah kamu menyadari sesuatu yang aneh di sini? Apa maksudmu, Valeria? Rumi menatapnya dengan mata penuh perhatian, meskipun kacamata gelapnya membuat ekspresinya semakin sulit terbaca. Kerajaan ini tidak pernah punya toko, warung, atau tempat-tempat seperti itu. Tidak ada pasar, tidak ada pedagang kaki lima, tidak ada tempat di mana orang-orang bisa bertukar barang atau makanan. Tapi kita semua selalu punya apa yang kita butuhkan. Bagaimana bisa? Rumi terdiam, seolah merenungkan kata-kata itu. Kamu benar, lanjut Valeria. Suaranya semakin pelan. Aku tidak pernah melihat orang-orang yang menjalani kehidupan sederhana. Semua yang ada di sini hanyalah petugas pemerintahan atau pengusaha besar. Tapi di mana mereka yang biasa? Di mana pedagang kecil, petani, atau bahkan orang-orang yang hanya ingin hidup sederhana? Mereka berjalan lebih jauh.
melewati deretan bangunan tinggi yang tampak dingin dan tanpa jiwa. Di sana, Valeria melihat seorang pria berjas hitam, membawa koper, berjalan cepat dengan kepala tegak. Di sudut lain, seorang wanita berpakaian mewah menaiki mobil mewah dengan lambang kerajaan yang berkilauan. Semua tampak sibuk, tetapi tidak satupun dari mereka menunjukkan jejak kehidupan biasa yang sering Valeria baca dalam buku-buku lama. Aku mulai mengerti, bisik Valeria akhirnya. Kesempurnaan ini hanyalah ilusi. Kerajaan distopia tidak benar-benar sempurna. Itu hanya dikendalikan. Rumi menatapnya. Kehangatan di matanya berubah menjadi kekhawatiran. Apa yang kamu maksud? Valeria berhenti sejenak, menatap langit biru yang tampak begitu damai. Semua ini, kebutuhan kita yang selalu terpenuhi. Orang-orang yang hanya terdiri dari mereka yang kuat dan kaya, itu bukan kebetulan. Mereka yang tidak memenuhi standar kerajaan ini tidak benar-benar hidup di sini. Mereka dikurung, dipaksa bekerja, dan diperas habis-habisan oleh sistem ini. Rumi menarik napas dalam. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Valeria memejamkan matanya, mengingat dokumen-dokumen yang pernah ia lihat di kamar orang tuanya. Nama-nama manusia yang dianggap sebagai hewan liar, daftar panjang tentang mereka yang ditahan dan dipaksa menyerahkan segalanya. Mereka tidak pernah benar-benar pergi, Rumi, katanya dengan suara bergetar. Mereka hanya dipindahkan ke tempat yang tidak bisa kita lihat, tempat di mana mereka tidak bisa menjadi ancaman bagi apa yang disebut kesempurnaan ini. Kita hidup di atas penderitaan mereka. Mendengar itu, Rumi menunduk. Ekspresinya berubah muram. Jadi, itulah mengapa semua ini terasa salah. Valeria mengangguk. Ya, Rumi, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa terus hidup dengan mengetahui semua ini. Kesempurnaan yang kupuja sejak kecil ternyata hanyalah tirani yang tersembunyi di balik wajah cantik kerajaan ini. Kami